mulai jualan dari kelas 2 SD, dari SD, SMP, sekarang di SMK aku terus lanjutin. Soalnya selain juga bisa menambah relasi, tapi juga bisa membantu ekonomi juga buat jajan-jajan gitu. Bagaimana strategi kamu dalam menjalankan usaha ini? Kalau strategi penjualan, kalau aku pemilihan menu juga sih, kayak takoyaki, cinta itu kan jajanan-jajanan kekinian gitu kan, yang bikin anak-anak zaman sekarang, apalagi kita ini pasti penasaran, jadi tertarik dan merasakan banyak-banyak. Dan strategi lainnya itu, kalau aku bisa nganterin jualan aku ke kelasnya masing-masing gitu yang pesen-pesen. Jadi buat yang mager, terus karena emang gak kita cukup luas ya teman-teman. Kalau mau ke kantin, mau ke anu, kadang kalau lagi nugas itu mungkin kayak mager atau mungkin masih ada pesan lain, aku bisa anterin. Terus apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kuliner ini? Kalau kuliner itu pasti tantangan terbesarnya kayak naik turun permintaan. Jadi kadang ya kalau lagi sepi atau lagi bosen sama menunya itu pasti agak nurun juga. Jadi aku usahain juga, kan awalnya cuma takoyaki, terus nanti ada cibai, terus ada shiren. Jadi gimana caranya biar teman-teman itu ada pilihan lain, biar gak bosen, biar penjualanku terus ada terus naik. Terima masukan, terus apa ya, quality control juga. Jadi tetap untuk rasa, untuk takaran itu harus sama. Apakah ada varian rasa atau topping unik yang ada di jualan takoyaki? Kalau di takoyaki itu yang paling unik ada katsuobushi-nya teman-teman. Jadi ada kayak abon ikan gitu. Itu emang udah jadi topping khasnya di takoyaki. Dan itu kalau buat jualan-jualan di sekolah mungkin masih belum belum banyak ditemui. Terus kan pastinya Surya bikinnya tuh dari pagi. Nah itu berapa lama? Biasanya itu kalau aku bikinnya sama ibuku juga, sama ibuku, sama kakakku itu start jam 3. Soalnya selain di SMK 4, aku juga jualan di UB, di SMA 2, sama di sini sih, 3 itu. Berapa rata-rata porsi takoyaki dan ciba yang Surya jual dalam sehari? Kalau dalam sehari, kalau dari aku itu 10 sampai 20-an. Tapi kalau secara total mungkin ada 50-an mungkin ya sehari. Bagaimana tanggapan pelanggan terhadap produk takoyaki kamu? Tanggapannya baik sih, apalagi kan harganya terjangkau tapi porsinya bikin kenyang gitu. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi produk yang sisa ataupun nggak terjual? Kalau sisa, sesuai mana dari ibuku itu biasanya pas pulang sekolah aku bagi-bagiin ke tukang parkir, ke masyarakat sekitar gitu. Teman-teman aku mungkin yang belum makan atau nggak bawa bekal biasanya aku kasih juga. Saya kan sebagai siswa, bagaimana cara kamu menyeimbangkan antara waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, dan untuk mengurus jualan ini? Ya kalau itu jualannya pas istirahat aja atau mungkin pas nggak ada kegiatan pembelajaran. Bagaimana tanggapan orang tua dan guru terhadap usaha yang kamu jalankan ini? Kalau dari orang tua sangat support ya. Kalau ibuku emang dari aku kecil sejauh aku bisa nginget ibuku udah jualan jajan-jajan gitu kan. Terus kalau ayahku ya apa-apa, selagi aku bisa bagi waktu, bisa tahu mana waktunya jualan, mana waktunya sekolah. Terus untuk guru ya kurang lebih sama, yang penting tidak mengabaikan. Apa dampak positif dan negatif dari berbisnis di luar sekolah? Positifnya itu tadi sih, bisa nambah relasi, terus juga pas aku nganterin itu lumayan buat olahraga sih. Terus negatifnya apa ya, mungkin ya kadang ada beberapa waktu itu aku kayak cuapek gitu kan, kayak
berharga, apa ya? Apa ya pelajaran berharganya? Ya itu tadi sih, kayak pas mungkin jualanku belum laku gitu. Ternyata emang dari situ mungkin bisa jadi jalan buat rezeki orang lain juga. Bisa aku kasih, terus ya bisa gitu deh. Pokoknya ada porsinya masing-masing gitu. Terakhir ini. Oke, terakhir. Jika Surya bisa memberikan satu nasihat kepada teman yang ingin memulai usaha juga, nah nasihatnya apa? Nasihatnya yang pasti satu, nggak usah gengsi, dicoba aja dulu nggak apa-apa. Kayak orang lain itu nggak bakalan mandang sebelah mata juga ke kalian gitu. Terus ya pokoknya tetap semangat dan harus tahu, harus tetap dalam tujuannya.